Halo semuanya, selamat datang di channel di anime. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Ini spesial banget karena ini pertama kalinya aku menyapa kalian, dan ini juga akan jadi pertama kalinya kita bikin video review. Oke, yang akan kita review kali ini adalah serial kesayangan kamu, Detektif Conan, yang berjudul The Stranger in 10 Years atau Orang Asing dalam 10 tahun. Kali ini gak ada kasus yang akan dipecahkan ya, tapi tetap seru kok ceritanya. Langsung aja ceritanya tuh diawali dari Conan yang lagi sakit, bersin-bersin, flu gitu. Terus dia dipamitin sekolah sama Ran. Ran juga sempat bilang kalau nanti detektif Mori papanya tuh bakal datang untuk ngecek kondisi Conan. Seperti biasa Ran berangkatnya sama Sonoko. Dan sebelum berangkat mereka sempat ngobrol dulu, kedengeran tuh sama Conan, dan itu bikin dia kesel banget. Soalnya Sonoko minta Ran untuk lupain Shinichi dan jadian aja sama Dokter Araide, katanya lebih segalanya dari Shinichi lah. Kasihan sih, soalnya Conan jadi ngerasa sedih dan dia juga berpikir coba dia masih anak SMA kayak dulu bisa ke sekolah bareng Ran, bisa lewatin waktu sama-sama. Akhirnya udahlah dia mutusin buat tidur aja untuk lupain sedihnya dan sekalian biar cepet sembuh juga. Gak lama dia tuh ditelepon sama Haibara yang kabarin soal obat penawar. Langsung buru-buru pergi dia sambil bawa seragam sekolah Shinichi. Pas bersamaan itu detektif Mori datang bawa makanan, tapi dianya udah gak ada di kamar. Sempat kesel tuh detektif Morinya. Sampai rumahnya Profesor Agassi, Conan langsung ketemu Haibara nih minta obat. Haibara udah kasih tahu dia nih karena kondisinya lagi sakit, efeknya bisa beda sama orang yang kondisi tubuhnya normal. Sempat juga ngecek suhu badannya tuh tinggi. Tapi Conan tetap ngotot. Dia bilang suhu badannya naik karena dia ke situ tuh lari-lari buat samperin Haibara. Dan setelah diminum obatnya, tada! Shinichi Kudo is back again. Kita manggilnya Shinichi ya, soalnya sekarang tampilannya kan udah gede. Terus penuh semangat, Shinichi tuh berencana mau ke sekolah untuk surprisein teman-temannya terutama Ran. Sebenarnya ada beberapa hal yang janggal sih yang dia temuin, tapi nggak terlalu dipikirin. Mungkin dipikirin tapi nggak terlalu masuk ke hatinya, mungkin ke dia lagi happy. Contohnya aja kayak Haibara yang tadi barengan sama dia tuh setelah dicari-cari nggak ada. Terus di perjalanan ke sekolah dia lihat kondisi jalan, gedung-gedung itu banyak yang beda. Sampai ke sekolah dia ngecek lokernya ada sepasang sepatu yang bukan punya dia juga. Akhirnya dia mutusin buat ke kelas aja. Sampai kelas, teman-temannya sama sekali nggak ada yang kaget ngeliat dia. Justru dia sendiri nggak kenal sama mereka. Muka-mukanya tuh beda, asing semua. Akhirnya udahlah Shinichi mutusin cari Ran aja. Dia coba ke klub karate. Taunya sampai sana pintu ruangannya kekunci. Nah di sebelahnya itu dia lihat ada ruangan tulisannya klub detektif yang sebelumnya setahu dia tuh nggak ada di sekolah. Pas dia coba masuk, malah dia yang kaget setengah mati dong. Soalnya teman-temannya Genta, Matsuhiko, Ayumi itu udah pada gede semua, udah jadi anak SMA semua. Dan anehnya dia juga dipanggil Conan, bukan Shinichi. Bengonglah dia, dikira ini cuma mimpi karena efek obat, tapi pas dia coba nyubit pipinya sakit, berarti bukan mimpi. Terus dia juga sempat tanya sama teman-temannya, tapi malah diketawain balik. Gak lama Haibara masuk ruangan itu. Dia duduk baca buku, diajak makan siang, dia no respon. Terus sempat digombalin tipis-tipis sama Mitsuhiko, dianya juga anteng aja. Haibara gitu ya, cool as always. Akhirnya Haibara diajak Shinichi untuk ngobrol di luar. Agak ngotot sampai Haibara tuh ditolak Shinichi ke pohon gitu. Intinya dia tanya apa yang terjadi sama Haibara nih. Haibara bilang dia nggak paham maksudnya Shinichi, tapi dia akan menjelaskan apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Jadi ini sudah 10 tahun berlalu. Dan kata Haibara, selama masa-masa itu mereka belum berhasil mengalahkan organisasi hitam. Mereka juga udah ngelewatin masa SD, SMP, SMA dengan menyembunyikan identitas. Dan Shinichi juga sempat berkali-kali minum obat penawar. Tapi itu karena keseringan minum, efeknya tuh bikin badannya dia jadi kebal. Dan yang parahnya lagi, bahwa selama 5 tahun terakhir ini dia udah gak bisa lagi balik ke tubuh asalnya. Karena dia tuh kayak kaget banget. Haibara nyaranin dia untuk pulang aja. Haibara malah mikir dia tuh gak enak badan. Soalnya kan kenapa dia kaget, harusnya kan dia tahu ini semua. Terus sampai rumah, Shinichi ketemu sama Sonoko dan detektif Mori yang sama sekali gak kaget sama perubahan badannya yang udah gede sekarang. Dan dia juga sempat dengar Sonoko bilang kalau kemungkinan Ran akan menerima lamaran dari Dokter Araide.
Akhirnya dia tahu bahwa Dokter Araide itu udah ngejaran selama 2 tahun terakhir, udah bolak-balik ngelamar dia tapi selalu ditolak sama Ran karena Ran itu masih nunggu Shinichi. Terus Shinichi mutusin buat nyari Ran, dia nyari Ran kemana-mana. Pas akhirnya dia ketemu sama Ran, Ran tuh lagi nangis karena ingat Shinichi. Dan yang bikin Shinichi semakin sedih, sama kayak yang lain, Ran juga manggil dia tuh Conan. Akhirnya Shinichi mengaku kalau dia ini Shinichi, dia bukan Conan. Setelah mengaku gitu, Ranya malah salah duga, dikiranya Conan tuh cuma mau menghibur dia. Akhirnya dia bilang kalau sudahlah Conan, dia nggak apa-apa dan dia sudah memutuskan bahwa dia menolak Dokter Araide dan dia sudah tolak lamarannya itu tadi pagi. Terus Shinichi kayak mau ngaku lebih lanjut, tapi tiba-tiba dia sakit kepala gitu terus pingsan. Nah pas kebangun, dia udah jadi Conan lagi dan ada Haibara yang lagi nungguin dia, duduk di depannya dia. Terus Haibara bilang sama dia, efek obatnya tuh singkat banget karena dipengaruhi sama kondisi badan Conan, kan tadi dia lagi sakit tuh. Jadi yang biasanya bisa berefek 24 jam, kali ini cuma 3 jam 20 menit aja, dan itu juga bikin Conan jadi kayak berhalusinasi. Akhirnya Conan mutusin buat pulang aja, dia mau istirahat karena dia ngerasa capek banget karena efek obat dan belum sembuh betul juga kan dia. Sampai ke rumah istirahat, pas dia buka mata, dia ngeliat udah ada Ran, Sonoko, teman-temannya, Detektif Mori dan Dokter Araide yang terus ngecek kondisi badannya dia. Detektif Mori sempat ngambek tuh, ngungkit-ngungkit dia udah bawain makanan tadi, tapi Conan gak ada di kamar. Untuknya Conan dibela sama Ran. Oke, akhirnya mereka semua makan bareng dengan happy, dan Conan juga untuk sementara dia bersyukur bahwa dia jadi Conan. Karena dia ngerasa gak enak ingat efek obat tadi kan. Tapi itu gak lama sih, karena setelah lihat keakraban Ran dan Dokter Araide, kesel lagi dia. Oke, sampai di sini aja. Sekian dulu review kita kali ini. Semoga kalian semua menikmati. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton, like, comment, share, dan jangan lupa subscribe juga channel ini ya. Terima kasih.